Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sekalian, hari ini kita akan belajar pada tematik tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada subtema 3 ini, kita akan membahas lingkungan dan manfaatnya. Setelah kita masuk pembelajaran 1, kita akan mencari ide pokok dan bercerita berdasarkan gambar. Ayo kita bahas. Halo adik-adikku, sekarang kita masuk ke pembelajaran subtema 3, pembelajaran 1. Pada materi kali ini, kita di sini akan berlatih menentukan ide pokok dari beberapa gambar dan membuat cerita dari gambar tersebut. Ayo adik-adik, kita perhatikan dan amati gambar yang ada pada layar. Setelah kita amati, maka kita akan bisa menyimpulkan apa ide pokok yang ada pada gambar tersebut. Nah, ide pokok yang ada pada gambar tersebut ialah proses pembuatan gerabah. Setelah kita bisa menentukan ide pokok proses pembuatan gerabah, selanjutnya kita akan bisa membuat sebuah cerita dari gambar tersebut. Kita perhatikan ide pokok proses pembuatan gerabah. Proses pertama yang harus kita lakukan saat akan membuat gerabah adalah memilih tanah liat yang benar-benar bagus. Tanah liat yang sudah dipilih kemudian disiram air dan didiamkan selama 1 hari 1 malam agar tanah tersebut benar-benar lunak untuk mempermudah proses pengolahan. Tanah yang sudah diolah tersebut kita bentuk bulat seperti bola, kemudian dimasukkan ke dalam mesin penggiling tanah. Setelah tanah berputar di atas mesin, bentuklah tanah menjadi bentuk yang kita inginkan. Hasil gerabah lalu disimpan di tempat teduh agar kering dan tidak pecah. Setelah kering, gerabah tersebut benar-benar siap untuk dibakar. Selain pada gambar tersebut, kita bisa mencari ide-ide pokok pada sebuah cerita yang di dalamnya berupa paragraf-paragraf. Di sini, kakak akan memberikan cara mudah untuk menentukan ide pokok. Nah, yang pertama, menemukan bagian atau kalimat yang paling penting dalam sebuah paragraf. Yang kedua, kalimat utama ada biasanya di awal paragraf atau di akhir paragraf. Jika kalian menemukan kalimat yang panjang atau sangat panjang, jangan pusing ya. Itu adalah kalimat penjelas. Selanjutnya kita membahas tentang gerabah itu sendiri. Gerabah merupakan salah satu warisan karya budaya yang sangat tua dan luas persebarannya, terutama di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali Pulau Madura. Ada beberapa perlengkapan yang harus disiapkan oleh pengrajin gerabah. Di antaranya adalah alat umum seperti cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus lainnya. Mari kita perhatikan video ini. Ini salah satu cara membuat gerabah yang ada di sekitar daerah kita. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa lagi dengan kakak di pertemuan selanjutnya. Setelah kita simak pembelajaran yang saya bahas tadi, semoga pembelajaran tadi bermanfaat untuk kita semua. Ayo adik-adikku, kita semangat terus untuk belajar. Walaupun belajar dari rumah, semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.